Selamat malam teman-teman. Sudah lama ya nggak pernah bikin vlog di ruangan ini lagi. Kali ini saya coba sedikit berbagi informasi lah. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman kita terkait hal terbaik dari sebuah senapan angin. Jadi saya sering ditanya laras terbaik itu apa? LW klasik sama LW polygon jarak jauhnya mana yang paling bagus? Alur 6, alur 12, wah segala macam, OD 13, OD 14, panjang 60, panjang 70, itu selalu ya ditanya hal yang terbaik. Begitu juga dengan chamber yang terbaik itu chamber apa? Regulator yang terbaik itu regulator apa? Ya bingung juga sih saya jawabnya. Kalau sudah membahas yang terbaik itu berarti kita kan harus punya acuan dulu ya, harus punya tolak ukur dulu. Dia dikatakan terbaik itu berdasarkan apa dulu. Saya ambil contoh, misalnya saya ditanya soal laras terbaik. Laras terbaik ini berdasarkan apa dulu? Misal berdasarkan akurasi. Oke, saya bahas tentang akurasi ya. Kalau misalnya saya bilang laras LW polygon itu adalah laras terbaik. Berdasarkan apa? Berdasarkan point band rest misalnya. LW polygon ini kalau dipakai band rest di 25 meter, poinnya itu bisa 250. Berdasarkan itu, saya mengatakan bahwa LW polygon itu adalah laras yang terbaik akurasinya. Nah, pertanyaan saya, kalau memang LW polygon ini adalah yang terbaik, harusnya laras-laras yang lain itu tidak boleh bisa mencapai 250. Kenapa? Karena ini yang terbaik. Kalau ini yang terbaik berarti yang lain tidak boleh mampu menyamainya, harus ada di bawahnya. Pada kenyataannya laras-laras yang lain itu mampu untuk mencapai poin 250. HW100 ya bisa, Steyr ya bisa, Vanderbo ya bisa, bahkan laras lokal itu ada kok yang bisa mampu di 250. Poinnya ya, saya tidak bahas masalah juaranya ya, tapi masalah poin. Artinya laras-laras ini yang memiliki potensi yang sama gitu loh. Dia juga bisa mampu mencapai akurasi yang sama dengan LW polygon. Berarti kalau misalnya laras-laras yang lain ini mampu mencapai akurasi yang sama oleh polygon, berarti tidak bisa saya katakan bahwa LW polygon ini adalah laras yang terbaik dari segi akurasinya. Jadi gitu ya. Jadi berdasarkan akurasi, berdasarkan point band rest, LW polygon ini gugur sebagai laras yang terbaik. Kenapa? Karena memang masih bisa disamai oleh laras-laras yang lain. Nah, misalnya saya bilang LW polygon adalah laras terbaik untuk jarak jauh. Berdasarkan apa? Misal ya, berdasarkan video saya. Di video saya yang lalu kan saya pernah nembak kaleng air mineral ya, 330 mili di jarak anggaplah 200 meter. Saya tembak beberapa kali walaupun ada yang miss gitu ya, tapi kan akhirnya kena juga. Misalnya, berdasarkan itu saya mengatakan bahwa LW polygon adalah laras yang paling baik untuk jarak jauhnya. Pertanyaan saya, apakah akurasi atau grouping segitu tidak bisa dicapai oleh laras-laras yang lain? Saya rasa bisa. Bahkan kawan-kawan yang lain tuh bahkan banyak yang akurasinya jauh lebih baik dari hasil uji coba saya, dan itu tidak memakai LW polygon. Bahkan saya pernah lihat video kawan kita yang dari mana ya, dari Papua kalau nggak salah. Dia sempat nembak di jarak 300 meter lebih waktu itu, dan lintasan mimisnya itu sangat mudah dibaca. Itu tidak menggunakan LW polygon. Berarti kalau berdasarkan pertimbangan itu, LW polygon gagal sebagai laras terbaik untuk jarak jauhnya. Kenapa? Karena masih bisa dikejar oleh laras-laras yang lain memiliki akurasi yang sama. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau berdasarkan akurasi berarti saya tidak bisa menjawab mana laras yang terbaik. Kenapa? Karena memang laras-laras itu memiliki potensi yang sama sehingga bisa mencapai akurasinya yang baik kan gitu. Nah, terus kalau misalnya berdasarkan pengerjaan, mungkin saya bisa menyebutkan bahwa LW polygon dan LW klasik itu adalah pengerjaannya yang paling bagus. Kenapa? Ya kan secara kasat mata itu kan kelihatan ya. Dari halusnya, kerataannya, kinclong semuanya itu kan bisa kelihatan ya secara kasat mata. Secara kasat mata mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa LW polygon dan LW klasik itu adalah laras terbaik dari segi pengerjaan. Karena juga di satu sisi dia dikerjakan oleh mesin-mesin canggih gitu ya, yang bisa menjamin hasil pengerjaannya itu paling tidak mendekati sama. Kalau berdasarkan itu mungkin saya bisa bilang bahwa LW polygon dan LW klasik adalah laras yang terbaik.
Misalnya seperti itu. Tapi kalau dilihatnya dari dua hal yang tadi, akurasinya LW poligon ataupun LW klasik nggak bisa dikatakan sebagai laras yang terbaik. Kenapa? Karena akurasi itu juga bisa dicapai oleh laras-laras yang lain. Jadi gitu ya teman-teman. Begitu juga dengan regulator. Regulator itu dikatakan terbaik itu berdasarkan apa? Kalau misalnya kita berdasarkan hasil tembakannya, berdasarkan akurasinya, ya kita kembali lagi kepada band rest dan nembak jarak jauh tadi ya. Apakah di band rest itu yang dapat poin 250 itu apakah hanya senapan yang menggunakan regulator P70 atau hanya senapan yang menggunakan regulator Altaros, regulator Huma? Kan enggak ya. Jadi semuanya memiliki potensi untuk bisa mendapatkan poin 250 itu tadi. Artinya kalau saya boleh bilang kalau regulator itu dinilai berdasarkan akurasi tembakannya, saya boleh bilang nggak ada regulator terbaik. Semuanya memiliki potensi untuk bisa mencapai akurasi yang baik kan gitu. Tapi kalau regulator itu dinilai berdasarkan apa ya, nilai high dan low-nya, ya kita ukur saja ya. Selama ini pengalaman saya ketika saya ngukur regulator Cina yang paling murah 250.000 itu fluktuasi ya, naik turun regulatornya itu ya tetap sekitar 100 PSI. Itu tergantung tekanan inputnya. Kalau tekanan inputnya itu sampai 1000, biasanya dia naik sekitar 50 sampai 100 PSI. Ada yang cuma naik 50, ada yang naik sampai 100. Saya coba di regulator mahal sama kayak gitu juga, naiknya ya antara 50 sampai 100 tergantung tekanan inputnya. Kecuali kalau regulator yang model HW100 ya. Jadi dia kebalik. Kalau inputnya sangat tinggi sekali, dia outputnya justru turun karena konstruksi. Karena konstruksinya ya tetap. Tapi kalau kita menilai high dan low-nya tetap ada high dan low itu selisih antara 50 sampai 100 PSI. Itu ya. Jadi kalau berdasarkan regulator itu berdasarkan nilai naik turun high dan low-nya, saya rasa semua regulator ya sama aja juga kayak gitu-gitu juga. Oke, gitu ya teman-teman. Begitu juga dengan chamber. Chamber itu dinilai berdasarkan apanya dulu dikatakan yang terbaik. Jadi kalau misalnya dikatakan terbaik itu berdasarkan akurasinya, ya kembali lagi ke yang tadi, semuanya memiliki potensi yang sama. Tinggal bagaimana kita memahami potensi itu dan kita bisa mengoptimalkan. Ya kunci akhirnya kita harus tahu ilmunya dulu, sehingga kita bisa mengoptimalkan akurasinya itu tadi ya, fungsinya itu tadi. Ya nggak usah jauh-jauh lah teman-teman, silakan tanya kepada mereka yang sudah sering oprek-oprek senapan, jago band rest gitu ya. Kalau kita lihat apalagi mereka yang jualan, hampir semuanya chamber dia kerjakan, hampir semuanya regulator dia kerjakan, dan hasilnya tuh selalu mendekati sama lah, paling tidak sama-sama mampu di poin 250 itu kalau untuk kelas band rest ya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman, kurang lebihnya kira-kira seperti itulah. Jadi kalau saya dibahas tentang hal apa yang terbaik, jujur saya tidak bisa menjawab. Tapi yang jelas semuanya itu memiliki potensi yang sama. Tinggal kita bisa mengoptimalkan potensi itu dengan tahu ilmunya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you.